Baik, kita mulai ibadah Lingcumbe Misteri di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam putramu Tuhan Yesus, pada kesempatan yang indah ini kembali anak-anakmu yang tergabung di dalam ibadah Lingcumbe Misteri datang menghadap hadiratmu ya Bapa, mengucap syukur dan berterima kasih kota memimpin kami di dalam ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir dalam tangan pengasihanmu. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan pengasihan ya Bapa. Segala kuasa kegelapan yang ingin mengganggu jalannya ibadah Lingcumbe kami tolak, kami hancurkan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kuasa Roh Kudus memenuhi hati setiap kami, sehingga nama Tuhan Yesus ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah Lingcumbe ini di dalam tangan pengasihanmu. Dan sebentar kami akan memuji, memuliakan namamu. Kau bertata di atas puji-pujian umatmu. Kiranya puji-pujian yang akan kami naikkan berkenan di hadirat-Mu ya Bapa. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Buka mata setiap kami, mampukan kami untuk duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu, sehingga benih yang ditaburkan dapat tertanam di dalam hati kami yang paling subur, sehingga dapat bertumbuh berkembang ya pada akhirnya menghasilkan buah untuk puji dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, mari kita mulai ibadah kita dengan pujian penyembahan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Indah hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Hanya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Kau bukan bumi. Ada yang terbesar di dalam hidup kita adalah karya yang dilakukan oleh Tuhan kita sendiri buat kita semua. Haleluya. Terpujilah Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya temukan di Yesusku. Dia dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Kau bukan bumi.
besar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak termuka yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi. Yesus, Engkau bukan bumi. Damai bersamamu. Aku akan menunggu di bawah mentari, di antara megahnya alam ini, menikmati indahnya kasih. Ku rasakan bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan tenteramnya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari segala kepalsuan dunia. Akan ku temui semua perjalanan agar selalu ada dekatmu. Biar ku rasakan lembutnya kasih. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Dunia ini penuh dengan kepalsuan. Oleh karena itu, mari kita selalu intim dengan Tuhan, karena Dialah satu-satunya sumber kedamaian. Selalu terbuka untuk menerima siapa saja yang mau bertobat dan datang kepadanya. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Bila ku jauh dari dirimu, akan ku tempuh semua perjalanan. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh
dari semua kepalsuan dunia, dari semua kepalsuan dunia, dari semua kepalsuan dunia. Baik, saya persilakan pada hambanya, Ya, Bapak Budi, untuk menyampaikan terima firman Tuhan. kasih Pak Joni. Selamat sore. Selamat sore untuk semua FM Ministry pada sore hari ini. Sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, kita akan berdoa bersama di dalam kekudusan dan kesucian kita pada sore hari ini. Bapa yang ada dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa seminggu ini kami diberikan aktivitas dan kami masih dapat melayani Engkau pada sore hari ini. Semua karena kasih dan anugerah serta penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami ingin membagikan sebagian daripada firman-Mu agar firman ini dapat mengubah pola pikir dan pola kehidupan kami untuk supaya kami tetap berpatokan, tetap mempunyai iman, tetap mempunyai kuasa Roh Kudus yang selalu menyertai kehidupan kami. Karena kami tahu tanpa Roh Kudus kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak ada sama sekali kesempurnaan bahkan hikmat dan kepandaian yang kami peroleh. Semuanya itu hanya daripada firman dan perkataan dari firman itu yang menghidupi kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Kami ingin mendengarkan sebagian dari sabdamu, sebagian daripada remamu, sebagian daripada destiny yang Tuhan titipkan kepada kami, benih kehidupan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga benih itu dapat tertanam di hati kami, dapat menjadi benih yang berbuah dan menghasilkan buah bagi sesama kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang percaya, katakan amin. Selamat sore, terima kasih buat Komingguan sama Pak Hendra Winata yang sampai sore hari ini masih memberikan kesempatan kepada kami sebagai hambanya untuk men-sharingkan firman Tuhan pada sore hari ini. Firman Tuhan pada sore hari ini berjudul metanoia. Kita masuk di dalam firman-Nya, ada di dalam Efesus 4 ayatnya yang ke-23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, bahwa kita sudah mengenal Kristus dan kita sudah mengalami kemerdekaan daripada dosa, maka kita sudah merdeka dan sudah menjadi manusia ciptaan yang baru, saudara. Karena Rasul Paulus menulis di dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara-saudaraku yang terkasih, bahwa kita ini adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak sempurna, orang-orang yang suka melakukan kesalahan, dan Tuhan memanggil kita semua supaya kita merdeka, merdeka menjadi manusia yang sempurna, menjadi manusia yang dipenuhi oleh roh dan dipenuhi oleh pikiran yang
sempurna. Maka Tuhan meminta kita, pergunakanlah kesempatan ini untuk kemerdekaan kita. Kita gunakan kehidupan kita bebas daripada dosa, bebas daripada roh kedagingan, ya. Kita lepas daripada roh kedagingan, dan bahkan Tuhan meminta kita untuk melayani seorang akan yang lain di dalam kasih. Saudara, ini tema daripada firman Tuhan. Kita mempunyai metonia. Metonia itu pertobatan atau pola pikir, ya, perubahan pola pikir, saudara. Ya, kita baca dulu daripada firman Tuhan ini, ya. Kita masuk di dalam Efesus 4 ayatnya yang ke-17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikiran yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikianlah pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah lahir baru, kita sudah dibaptis,
kita sudah mengenal akan pribadi Yesus. Kepribadian Yesus itu adalah kepribadian yang menggambarkan kepada kita sebagai anak-anaknya, menggambarkan kepribadian yang penuh kasih, saudara. Maka kita harus berubah di dalam perilaku kita, berubah di dalam karakter kita. Kalau kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, udah dipanggil oleh Roh Kudus, maka tabiat yang buruk, karakter yang buruk itu kadangkala sudah kita tinggalkan. Bahkan segala kepahitan, kegeraman, amarah, pertikaian, bahkan kadangkala kita suka ada perkataan yang memfitnah dan yang keluar daripada mulut kita, itu sudah kita hindarkan. Karena apa? Karena kita sudah lahir baru, kita sudah ada di dalam Roh, sudah ada di dalam Kristus. Maka ya, poin yang pertama, ya, roh dan pikiran kita dapat dibaharui berdasarkan daripada ayat-ayat Alkitab ini, yaitu melalui firman Tuhan. Jadi kita diajarkan untuk merenungkan firman Tuhan, karena firman itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jadi firman itu yang memperbaharui roh kita. Jadi melalui firman Tuhan inilah kita diperbaharui secara alam roh kita dengan memberikan petunjuk dan memberikan bimbingan. Bahkan kadangkala kita di mana kita membaca firman Tuhan, kadangkala firman itu bisa menegur kita, bisa memperingatkan kita, bisa mengingatkan kita, ya. Apalagi kalau kita habis bertengkar dengan istri kita, ya, kita harus meminta maaf, harus mengatakan permohonan maaf kalau memang kita salah terhadap istri kita. Bahkan di dalam firman-Nya tadi dikatakan sebelum matahari tenggelam atau terbenam, kita sudah harus eh, memohon maaf, sudah meredakan amarah kita. Ya, jadi kalau roh itu mengajarkan kepada kita itu lemah lembut. Roh itu mengajarkan kepada kita itu tidak dengan jalan kekerasan, saudara. Jadi orang yang tadinya kasar, orang yang tadinya arogan, orang yang tadinya sombong, orang yang tadinya bengis, ya. Kalau misalkan dia sudah belajar firman Tuhan, pasti roh itu diperbaharui oleh firman Tuhan. Bahkan kadangkala firman Tuhan itu menegur dan mengarahkan kita, mengingatkan kita, membimbing kita, bahkan memberikan petunjuk kepada kita, saudara. Ya, jadi melalui doa pun, ya, melalui doa pun roh itu bisa turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan. Maka di dalam Roma 12 ayatnya yang kedua, di situ kita diingatkan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi perbaharuilah akal budimu. Doa dapat membantu kita untuk memperbaharui roh kita dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara, jadi roh kita ini bisa berubah satu dengan sikap kita sering mendalami ajaran Tuhan, sering mendalami petunjuk-petunjuk Tuhan, bahkan kita sering berdoa, melalui doa minta, oh Tuhan, tolong Roh Kudus-Mu turut bekerja di dalam setiap kegiatan kami sehari-hari. Bahkan melalui Roh Kudus ini kita kadangkala diingatkan. Contoh yang
saya sering diingatkan oleh Roh Kudus ya, pada waktu kita ketemu dengan klien, ya kan? Kita ketemu dengan klien, kita tidak tahu sifat klien ini bagaimana, sifat klien ini apakah rewel, apakah sifat klien ini eh, punya hati yang baik gitu kan. Tapi karena kita punya Roh Kudus ya, kita punya roh yang bekerja di dalam hidup kita, kita ini kadangkala suka dikasih petunjuk, saudara. Ya, yang pernah terjadi ya, kita tahu bahwa wah ini endingnya klien ini kayaknya nggak baik, gitu kan. Tapi Tuhan sudah memberikan petunjuk dulu kepada kita, saudara. Ini yang dikatakan roh itu bekerja melalui hidup kita, ya. Percaya tidak percaya, saudara, ya, roh ini kadangkala suka memperingatkan kita, saudara. Contoh, ya, contohnya yang simple dan yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Kita rasanya mau pergi kok males ya, gitu kan. Mau pergi keluar kota kok kayaknya roh kita merasa aduh malas gitu. Tubuh kita ini, jiwa kita, tubuh kita ini malas untuk melangkahkan kaki. Ya. Dan kita tidak tahu kalau kita sampai berangkat apa yang akan terjadi. Ini yang kadangkala roh juga bisa melindungi kita daripada bencana. Roh kita ini yang kadangkala bisa mengingatkan kita. Nah, inilah yang kita kalau misalkan punya eh, hikmat, punya kepekaan, punya jam doa, punya baca firman, itu kita kadangkala mau berbuat sesuatu pun roh ini kadangkala suka mengingatkan kepada kita, saudara. Ya, jadi sadar atau tidak sadar, kita kadangkala memang di dalam keseharian kita kadangkala roh juga bisa menghindarkan kita daripada bencana, daripada malapetaka yang akan menimpa diri kita. Karena apa? Karena kedekatan kita, karena keintiman kita, karena relationship kita, nah, maka kita mempunyai roh yang tajam, saudara. Kita tahu ya apa yang akan terjadi. Itu kadangkala orang mengatakan, oh kamu punya eh, indera keenam gitu kan. Nah, tetapi sebetulnya indera keenam kita itu sebetulnya terjadi karena apa? Karena kepekaan roh kita, ya. Karena roh kita yang turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan dalam hidup kita, ya. Karena roh itu eh, tidak terlihat, saudara, tapi roh itu bisa dirasakan di dalam hati kita, di dalam batin kita yang paling dalam, saudara. Ya, jadi roh itu yang membawa perubahan, yang membawa pola pikir kita, ya. Bahkan kadangkala roh itu yang menghindarkan kita dan yang menguatkan kita di dalam iman dan kepercayaan kita. Karena apa? Karena kita sudah merdeka, saudara. Kalau orang yang sudah merdeka menjauhi dosa, menjauhi kecemaran, ya, itu karena hidup kita bersih, ya, makanya ada orang yang mengatakan karena hidupmu bersih, karena hidupmu jujur, karena hidupmu tulus, maka kamu selalu beruntung, saudara. Karena ada berkat Tuhan yang menyertai kehidupan kita, saudara. Itu pekerjaan roh itu bisa sampai sedahsyat itu, saudara. Ya, jadi percaya tidak percaya, kehidupan kita akan dipimpin
melalui hikmat, dipimpin melalui ketajaman roh, kalau kita punya keintiman di dalam firman Tuhan dan kalau kita mempunyai keintiman di dalam doa, saudara, ya, itu yang menjadi kunci perubahan di dalam hidup seseorang, perubahan di dalam kehidupan manusia, saudara. Yang berikutnya, melalui pimpinan Roh Kudus, sebab semua orang yang dipimpin Roh Allah, mereka itu adalah anak-anak Allah. Itu ada di dalam kitab Roma 8 ayatnya yang ke-14. Roh Kudus dapat memimpin kita dan Roh Kudus dapat memahami dan melakukan kehendak Tuhan, saudara. Jadi melalui pimpinan Roh Kudus kita kadangkala tahu, oh, kita rasanya malas untuk pergi, kita pasti ada sesuatu, pasti ada musibah atau ada halangan atau ada bencana. Itu yang kadangkala pimpinan Roh Kudus ini yang mengingatkan kepada kita, saudara. Jadi roh yang ada di dalam kehidupan kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini, saudara. Makanya kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir kalau kita sudah mengandalkan Kristus yang hidup di dalam hidup kita, ya. Karena roh itu sudah memerdekakan kita dari apa? Dari dosa, dari segala kesalahan kita. Itu yang eh, memerdekakan kehidupan kita. Sehingga kita dipenuhi dengan pimpinan Roh Kudus, saudara. Nah, berikutnya, alam pikiran. Nah, melalui pembaharuan pikiran, kita harus berubah di dalam alam pikiran kita. Alam pikiran kita kadangkala merasa takut, merasa khawatir, apalagi hari-hari ini, ya kan? Kita mau keluar rumah, kita sudah mengalami ketakutan. Kita buka handphone, kita dengar demo di mana-mana. Saudara, kita sudah khawatir, kita sudah takut. Dan pikiran kita merasa dikungkung, merasa pikiran kita merasa takut, merasa khawatir, takut dijarah, takut dibakar, ya kan? Nah, ini yang harus kita rubah. Karena apa? Pola pikir, pola mindset, pola pikiran kita itu yang membuat seseorang itu mempunyai kemajuan atau kemunduran di dalam kerohanian kita, saudara. Ya, jadi alam pikiran ini yang kadangkala membuat manusia itu bisa mundur rohaninya, bahkan manusia bisa maju di dalam kerohaniannya karena apa? Karena pembaharuan akal budi, saudara. Nah, makanya ini kita bagaimana untuk memperbaharui akal budi ini, yaitu Pak, kita kembali tadi, kita sering baca firman Tuhan. Ya, dari firman Tuhan itu kadangkala pikiran kita yang buntu, pikiran kita yang tidak ada jalan, Tuhan bisa buka jalan. Saudara, itu loh kehebatan daripada kita kalau membaca firman Tuhan, membaca Alkitab. Ya, selain kita membaca pengetahuan-pengetahuan umum atau sekarang dengan kecanggihan teknologi kita bisa buka eh, Google, kita bisa baca di Google gitu kan segala ilmu pengetahuan, apalagi dengan kecanggihan eh, Chat GPT gitu kan, dengan kecanggihan Chat GPT, dengan kecanggihan AI hari-hari ini kita sudah bisa menambah pengetahuan kita melalui Chat GPT, melalui AI, bahkan kita bisa melihat YouTube, kita bisa melihat eh, informasi koran, dengan koran-koran digital, dengan majalah-majalah digital. Sekarang kita lebih mudah
dibandingkan beberapa tahun yang lalu, saudara. Karena kecanggihan teknologi hari-hari ini kita bisa semakin diperbaharui. Tapi yang perlu diingat hari-hari ini, jangan Anda akhirnya alam pikiran Anda diisi dengan hal-hal yang tidak berguna atau yang tidak bermanfaat atau dengan sampah-sampah hoak yang Anda dengar atau Anda baca, ini yang akhirnya kadangkala ya itu kembali menimbulkan rasa takut, menimbulkan rasa khawatir. Nah, makanya kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa menyaring apa yang harus kita terima di dalam akal pikiran kita, ya, supaya pola pikir kita, ya, mindset kita, ya, kita tangkap yang hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun jiwa kita, yang membangun raga kita. Ya, entah Anda cari artikel kesehatan yang Anda baca, Anda membaca artikel-artikel kesehatan, ini yang bisa merubah paradigma kesehatan Anda, merubah tabiat, cara hidup sehat Anda bagaimana. Ya, ini yang mendorong Anda bisa menjadi manusia yang dengan pola pikir maju, saudara. Karena kan kita dikasih talenta itu, satu talenta kita harus kembangkan menjadi dua talenta. Nah, dua talenta kita harus kembangkan menjadi lima talenta. Nah, dengan bagaimana? Dengan ilmu pengetahuan yang ada saat ini, dengan kecanggihan teknologi yang ada, tetapi ya kita juga harus menyaring hal-hal yang baik, hal-hal yang eh, tidak eh, apa menimbulkan unsur kebencian, unsur kebohongan, unsur eh, apa eh, hoak gitu kan. Hari-hari ini kan kadangkala ada berita yang membuat ujaran kebencian. Nah, bahkan ada yang membuat perkataan-perkataan karena dari mulut ini semangat kita ini kadangkala bisa terpatahkan juga, saudara. Ya, dari mulut ini juga kadangkala bisa menimbulkan masalah, saudara. Nah, jadi hindarilah kita hari-hari ini sebagai anak Tuhan, anak yang cinta damai, kita harus mempunyai pola pikir jauhi masalah. Apalagi kita sudah berumur, ya, kita jauhi masalah, jauhi pertengkaran, jauhi pertikaian, jauhi permusuhan, jauhi kesombongan, ya. Apalagi sekarang orang kadangkala suka flexing gitu kan, suka flexing, suka pamer, suka sombong, akhirnya apa? Menimbulkan bencana, menimbulkan masalah, menimbulkan malapetaka di dalam hidupnya, saudara. Jadi kita harus rendah hati sesuai yang Tuhan minta. Perbaharuilah pikiranmu, ya. Perbaharui pikiranmu itu jangan menjadi pikiran yang kekanak-kanakan, yang sedikit-sedikit nangis, sedikit-sedikit cengeng, sedikit-sedikit minta bantuan orang. Saudara, kita hanya berharap mengandalkan bantuan itu hanya berharap kepada Sang Pencipta kita. Bahkan saya jujur jarang saya berdoa meminta kepada Tuhan. Tetapi saya lebih banyak hari-hari ini, Tuhan, aku bersyukur. Aku mensyukuri apa yang hari-hari ini aku jalani bersama dengan keluargaku, bersama dengan bisnisku, bersama dengan kawan-kawanku sepelayanan. Semuanya kami menghindari amarah, menghindari kegeraman, menghindari kepahitan.
orang kadangkala sudah berbuat jahat kepada kita, kita masih bisa memaafkan, masih bisa ketemu dengan dia, menyalami dia, ya, bahkan masih sempat menanyai dia. Itu yang Tuhan rindukan daripada anak-anak Tuhan, menunjukkan kasih, ya kan? Menunjukkan kasih. Padahal kadangkala kita sudah dengar orang itu menggosipi kita, orang itu ngomongin kita di belakang kita, tapi kita anggap ya sudahlah, dia sudah berbuat begitu terhadap kita, tapi kita jangan seperti dia gitu kan. Karena kita sudah mengenal pribadi Tuhan, kita sudah diajarkan untuk menjadi orang yang benar. Bagaimana sih menjadi orang yang benar? Orang yang sudah harus menanggalkan kesalahan, saudara, karena kita harus semakin bertambahnya umur, kita harus semakin bijak, semakin wise, saudara, semakin wise terhadap sahabat-sahabat kita, semakin sudah kita menghindari gosip, menghindari omongan-omongan yang enggak berguna, omongan-omongan yang poinnya tidak membangun, saudara. Itu yang harus kita hindari. Supaya apa? Pikiran kita bersih, pikiran kita sehat. Kalau pikiran kita sehat, maka jiwa raga kita pun sehat, saudara. Tapi kalau kita dipenuhi dengan pikiran yang sampah, saudara, nah itulah kehidupan kita yang makanya kenapa orang yang penuh dengan kepahitan, orang yang penuh dengan iri hati, orang yang penuh dengan kedengkian, orang yang penuh dengan dendam, makanya banyak orang-orang seperti itu yang mengalami stroke, saudara. Karena apa? Jiwa dan raganya tidak sehat, saudara. Ya, tetapi kalau kita diperbaharui dengan pikiran yang berbudi luhur, dengan pikiran yang tulus, maka kita pasti akan membawa berkat bagi tubuh kita. Tubuh kita sehat, jiwa raga kita sehat, saudara. Bahkan setiap perkataan yang keluar dari mulut dan lidah bibir kita penuh dengan kuasa, penuh dengan mujizat, saudara. Nah, melalui mempelajari firman Tuhan inilah kita dipelihara, kita memelihara perintahnya, kita jangan melupakan firman Tuhan. Itu Ulangan 4 ayatnya yang 23. Dengan mempelajari firman Tuhan dapat membantu kita untuk memperbaharui pikiran kita dan memahami bagaimana kehendak Tuhan terjadi di dalam hidup kita, saudara. Nah, inilah yang harus kita fahami dalam bagaimana kita mengubah pola pikir, bagaimana kita mengalami suatu pertobatan di dalam Kristus, saudara. Karena suatu pertobatan di dalam Kristus itu tidaklah mudah, saudara. Harus ada harga yang dibayar lunas, saudara. Banyak pengorbanan, banyak derita, banyak tetesan air mata yang harus kita lalui bersama dengan perubahan daripada roh dan perubahan daripada pemikiran-pemikiran kita, saudara. Ya, jadi melalui pengendalian pikiran, pikirkanlah ya perkara yang di atas, bukan perkara yang di bumi. Apalagi kita sudah menginjak usia lanjut, saudara. Ya, jadi kita sudah enggak memikirkan roh-roh kedagingan lagi seperti mengumpulkan harta di dunia. Karena mengumpulkan harta di dunia, ngengat dan karat akan melahapnya. Tetapi apa yang kita kumpulkan hari-hari ini adalah kebaikan demi kebaikan. Dan kita mengumpulkan kebenaran demi kebenaran yang kita tunjukkan dan yang kita ajarkan kepada anak cucu kita, saudara. Ya, jadi melalui pengendalian pikiran ini
kita sudah berpikir bagaimana perkara yang di atas. Pada waktu kita dipanggil kembali ke awan-awan yang permai, saudara, di saat kita diadili, saudara, di pengadilan yang terakhir, kita sudah mempunyai bekal di kerajaan surga. Kita bukan lagi di halaman atau di pelataran bait Allah, tetapi kita akan masuk bersama-sama dengan Allah, makan di dalam perjamuan di ruang maha kudusnya Tuhan. Itu yang saya harapkan di dalam hidup saya, ya, di akhir usia saya, bahwa kita harus mempunyai pikiran, ya, yang memikirkan pada waktu saat Tuhan memanggil kita semua, kita sudah mempunyai tabungan, kita sudah mempunyai deposito di dalam kerajaan Allah yang tak tergoncangkan, saudara. Hal-hal yang positif, hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan, itulah yang harus kita eh, terapkan, yang harus kita bagikan kepada anak cucu kita, saudara. Ya, jadi pikiran kita ini adalah planning, perencanaan hidup kita. Kalau pikiran kita baik, pikiran kita benar jalannya, maka kehidupan kita pasti baik dan benar, saudara. Karena dari pola pikir, ya, dari pola pikir, dari hikmat di mana kita berpikir, itulah yang menghasilkan keberuntungan di dalam kehidupan kita, saudara. Ya, jadi ayat-ayat Alkitab tadi menekankan pentingnya memperbaharui roh dan pikiran kita melalui firman Tuhan. Ya, jadi roh dan pikiran kita bisa perbaharui di dalam firman Tuhan. Kita bisa meminta kepada Tuhan melalui doa. Dan pimpinan Roh Kudus itu yang selalu memperbaharui pikiran kita, mempelajari firman Tuhan, pengendalian pemikiran kita. Jadi kita harus mengendalikan juga. Kalau misalkan pikiran kita sudah melenceng, gitu kan, daripada kehidupan kita, itu kita harus kembali lagi, fokus lagi, ya, fokus lagi apa sih misi dari visi kehidupan kita. Makanya orang hidup jangan asal hidup, saudara, tetapi orang hidup harus mempunyai visi dan misi ke depan, harus mempunyai target hidup, saudara. Jangan Anda hidup, ya udahlah, kita hidup asal hidup aja. Tetapi kalau orang yang punya prestasi, orang yang punya hikmat, dia pasti ingin hidupnya meninggalkan jejak, meninggalkan prestasi, meninggalkan kehidupan yang selalu dikenang, baik dikenang oleh teman-temannya, baik dikenang oleh istrinya, baik dikenang oleh anak-anaknya, saudara. Karena apa? Karena pemikirannya, karena eh, perilakunya. Karena apa? Pola pikir itu adalah karakteristik atau identitas kita, ya. Jadi dari pikiran seseorang itu bisa menjadikan dampak dalam kehidupan rumah tangga, dampak di dalam kehidupan bisnis, dampak di dalam kehidupan pelayanan, yaitu karena dari otoritas identitas daripada sang pemikirnya, saudara. Nah, jadi eh, Tuhan sudah memberikan kita roh, dan roh itu yang bekerja dalam hidup kita, roh itu yang memerdekakan kita, oh ya, karena roh itu sudah kita ada di dalam kehidupan roh, maka kita pasti akan meninggalkan keinginan kedagingan kita. Jadi kalau orang yang sudah ditangkap Tuhan, ya, kalau betul-betul orang itu sudah bertobat,
pasti orang itu takut akan Tuhan dan kehidupannya 360 derajat, kehidupannya pasti berubah. Karakter yang buruk, karakter manusia lamanya itu pasti tergantikan. Ya, benar Bapak. Biarlah Engkau yang mendapati aku menjadi hamba-Mu yang setia sampai akhir, Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan buat pembaharuan daripada pola pikir kami, agar anak-anak-Mu pada sore hari ini dapat berkontribusi, dapat berpikir ulang bagaimana dengan pola pikir yang baru. Karena kami adalah ciptaan-Mu yang baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang, Tuhan. Tuhan, pakai setiap waktu kami, pergunakan setiap waktu kami, pergunakan setiap kesempatan kami untuk selalu mempunyai pola pikir yang positif, Tuhan, agar kami selalu dibaharui dengan firman-Mu, ditegur dan diajar oleh firman-Mu, sehingga roh yang ada di kehidupan kami menjadi roh yang mempunyai destiny, roh yang mempunyai passion, roh yang mempunyai semangat yang baru. Ya, inilah Tuhan, pakai hamba-hambamu di tempat ini untuk menjadi hamba-hambamu yang berdampak, untuk menjadi hamba-hambamu yang berbuah, menjadi hamba-hambamu yang humble, hamba-hambamu yang mempunyai kasih, hamba-hambamu yang mempunyai kemurahan hati. Tuhan, biarlah hamba-hambamu juga menjadi hamba yang setia sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang percaya, katakan amin. Kami serahkan kembali kepada pemingguan. Ya, terima kasih untuk hambanya. Semua diberkati ya oleh firman Tuhan ya. Luar biasa ya, memang metanoia itu satu yang harus kita wujudkan ya dalam setiap kehidupan kita, orang percaya, apalagi kita bukan hanya terpanggil ya, tapi jadi orang pilihan Tuhan. Amin. Kita harus merubah cara pola pikir kita, hati kita itu harus selaras dengan pikiran Tuhan. Itu nggak mudah ya. Kita harus setia, taat, melayani Tuhan ya, karena Tuhan Yesus itu lebih dulu melayani kita. Sampai hari ini pun kasihnya tidak pernah berkesudahan, selalu baru. Amin. Ya, kita masih sehat, kita masih diberi waktu untuk kehidupan ya. Kita jangan lupa untuk tetap bersyukur kepada Tuhan bahwasanya Dia terlalu baik buat kita semua. Amin. Ya, kita hidup diberkati. Ya, damai sejahtera, sukacita, melimpah. Ya, terlebih lagi kalau kita bisa setia sama Tuhan, mengiring Yesus adalah keputusanku dan mengiring Yesus sampai akhir hidup kita, itu ada satu hadiah mahkota kehidupan kekal di surga nanti. Amin. Ya, dengan cara ya kita harus jangan pikirkan perkara duniawi, tapi kita harus pikirkan perkara yang di surga. Kita ini sedang bangun rumah. Rumah apa? Rumah di surga di saat kita nanti pulang. Amin. Ya, kita berlomba-lomba ya. Kita setia taat ya sampai akhir hidup. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tidak ada yang lain. Amin. Terima kasih untuk hambanya Pak Budi Kristianto. Kita harus tetap taat kepada firman-Nya ya. Lakukan, kita mengasihi Tuhan itu harus juga melakukan perintah-perintahnya. Karena di Filipi 1 ayat 22, hidup yang berarti adalah hidup yang dapat memberi buah. Buah apa? Yaitu tentu buah yang manis. Buah pertobatan, buah jiwa-jiwa. Kita bawa kepada Tuhan. Terima kasih Pak Budi Kristianto, kiranya Tuhan berkati. Terus pelayanannya menjadi hamba yang setia melayani Tuhan. Istri dan kedua anaknya semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Besok ibadah family ministry yang melayani Bapak Rat ya, kita akan dilayani oleh hambanya dan kita pasti akan diberkati ya. Kita doakan kiranya Pak Ras diurapi seperti hari ini juga kita
melihat Pak Budi Kristianto yang diurapi Tuhan menyampaikan isi hati Tuhan, yaitu firman Tuhan, dan kita sudah diberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Masuk dalam doa ya, saya akan doakan. Terima kasih Bapa dalam surga, selanjutnya kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Kami sudah diberkati oleh firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan yang hadir dengan damai sejahtera sukacitamu yang melimpah. Berkati ibadah family ministry ini Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan juga menjadi berkat. YouTube live streaming yang sudah kami buat, biar menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati Indonesia, bangsa Indonesia Tuhan, matamu yang selalu tertuju buat bangsa Indonesia, biar kerukunan, kedamaian terus kau limpahkan, khususnya juga Jakarta, keamanan, kerukunan, terus juga Presiden kami, Bapak Prabowo, Gibran juga kau berkati, jajaran MPR, DPR, para menteri juga kau berkati. Berkati setiap kami dengan damai sejahtera yang kau limpahkan buat setiap kami, untuk kami dapat bergandengan tangan melakukan apa yang menjadi tugas mulia untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan, dan kami percaya yang sakit malam ini juga Tuhan lawat, sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau angkat kedua tangan kami di atas kepala kami tinggi-tinggi, menerima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku, hanya kepadamu lah hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita. Semua yang hadir Bapak Ibu diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit Tuhan Yesus lawat, sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, anak, mantu. Apapun yang dilakukan tangan kami, khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, anak, mantu di dalam melayani Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang, di awan-awan yang bermain menjadi kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati sama-sama. Kita setuju katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.